terima kasih atas waktunya Bapak Moderator. Yang saya hormati Bapak Sesdetjen, Ibu Direktur P2 TPZ, Bapak Moderator sendiri, kemudian Ibu Kepala WHO Indonesia, kemudian Bapak Ketua PEKI, dan hadirin dan peserta webinar yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memaparkan materi saya tentang pengendalian vektor dan binatang pengganggu di pintu masuk negara. Dalam hal ini adalah pos lintas batas. Next slide. Terus, ya, jadi tugas pokok dan fungsi ini, KKP ini merupakan landasan ideal dan landasan konstitusional pelaksanaan pengendalian vektor di perbatasan. Ya, jadi sudah lama kita tidak mengenal, sejak PMP hilang itu, sudah lama kita tidak dengar kata landasan ideal, landasan konstitusional gitu ya. Jadi jarang kita dengar. Jadi saya ulangi lagi. Break selanjutnya, slide kedua. Terus next. Terus ya. Jadi ini adalah saya sengaja untuk melaksanakan tugas KKP itu, untuk melaksanakan tugas tadi, maka kantor kesehatan pelabuhan itu menyelenggarakan fungsi. Ya. Jadi yang lainnya tadi sudah disampaikan oleh narasumber lebih lengkap lagi oleh Pak Anas, oleh Pak Darmawali Handoko. Jadi fungsi-fungsi yang lain sudah disampaikan, dan saya ingin menegaskan lagi bahwa fungsi kita, karena di perbatasan itu adalah lintas batas darat yang sebagian wilayahnya itu adalah daratan, maka kita melaksanakan pengendalian risiko lingkungan di pos lintas batas darat negara. Jadi saya sampaikan bahwa lintas batas darat negara antara Timor Leste dengan Indonesia ini itu adalah lintas batas negara yang masih baru ya, sehingga pada saat periode pertama saya di sini itu masih belum, tapi sekarang sudah bagus. Next. Terus next slide. Terus sudah disampaikan tadi oleh Pak Kepala KKP Suta ya. Terus nah ini Pak. Jadi kalau inilah keistimewaan kami Pak untuk di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang, karena kami memiliki daerah yang disebut lintas batas atau border crossing. Ya. Nah, apa itu border crossing? Sesuai dengan undang-undang kita, border crossing itu merupakan pintu masuk orang, barang, dan alat angkut melalui darat lintas negara. Ya. Jadi itu definisi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang menjadi buku suci kita, ya, Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang pembaharuan dari Undang-Undang tahun 62. Nah, yang berikut sesuai dengan Peraturan BNPB Nomor 8 Tahun 2015 tentang Master Plan Pos Lintas Batas Negara Terpadu Metamau, maka yang disebut dengan border crossing itu adalah tempat pemeriksaan dan pelayanan keluar masuk orang dan barang dari dan keluar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggunakan paspor atau pas lintas batas. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa luas atau panjang perbatasan antara Timor Leste dengan Indonesia itu antara sepanjang 300 sampai 350 kilo. Ya. Kenapa kok
range-nya 50 kilo memang. Ya, karena memang berkelok-kelok ya. Nah, sepanjang itu ada tiga perbatasan ya, 3 pos lintas batas dan 1 pelabuhan ya, pelabuhan perbatasan. Yang di bagian Belu Selatan itu namanya pos lintas batas Motamasin, kemudian yang di sentral perbatasan di Jalan Tengah itu namanya pos lintas batas Mota Ain, dan ada pos lintas batas Napan. Ya. Jadi sesuai dengan Wikipedia, jadi pos lintas batas itu merupakan sebuah pos dan tempat pemeriksaan perlintasan keluar masuk manusia, barang antar 2 negara. Jadi saya coba-coba melihat Wikipedia, ternyata definisinya seperti ini ya. Jadi inilah yang membedakan antara wilayah saya, wilayah kerja KKP Kupang dengan yang lainnya. Ya, dengan di Indonesia itu ada Pontianak, Entikong, kemudian yang tadi disebutkan oleh Pak Luki tempatnya Goes, nanti diulangi lagi namanya. Ya. Berikut, next slide. Nah, jadi apa dasar hukum kita dalam melaksanakan pengendalian faktor di KKP? Ya, tentu saja jika apa yang kita laksanakan itu harus ada dasar hukumnya. Ya. Ada beberapa yang bisa saya sampaikan di sini. Nah, untuk apa ini dasar hukum? Tentu saja untuk payung kegiatan kita manakala ada semacam perselisihan atau selain sebagai payung itu sebagai acuan dan standar. Ya. Nah, itulah pentingnya dasar hukum dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Ya. Jadi ada beberapa yang saya sampaikan di sini, masih banyak lagi. Ya. Terus, nah, jadi konsep pengendalian vektornya itu kayak apa sih? Kenapa vektor dikendalikan? Itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Darmawali Handoko secara jelas. Ya. Kenapa itu? Kalau misalnya hanya binatang-binatang yang insek yang tidak mengganggu, ya biarin saja, bisa malah mengganggu, membantu kita. Lalu kenapa dikendalikan? Karena dia menjadi transmisi suatu penyakit. Nah, dan ini sangat fatal. Keberadaannya dia itu sangat fatal karena jika ada agent tidak ada vektornya itu nggak akan terjadi penularan, tidak akan terjadi transmisi. Ya. Nah, jadi untuk selanjutnya kita sampaikan konsep pengendalian vektor itu kayak apa sih? Ini kita bicara sedikit teori. Ya. Terus, nah kenapa sih vektor itu harus dikendalikan? Nah, ini catatan WHO ini Pak, itu 80% populasi di dunia itu berisiko terhadap 1 atau lebih penyakit tular vektor. Nah, ini saya coba cari ya penelitiannya atau konsepnya, ternyata saya dapatkan seperti ini ya. Nah, 17% beban penyakit menular disebabkan karena penyakit tular vektor. Nah, ini catatan 5 menit Pak ya. Oh ya. Nah, terus kematiannya ada lebih besar 7.000. Terus, nah ini adalah terus masih 5 menit lagi ya. Nah ini konsepnya. Terus ya saya tidak perlu jelaskan lagi konsepnya Pak. Jadi saya ingin menyampaikan seperti yang Pak Dr. Luki bos saya dulu. Nah, ini adalah kami memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, perbatasan itu kalau yang di sini ini pelabuhan laut udara, kalau di sini pelabuhan laut udara di Waingapu, ini Pak Labuan Bajo laut udara, kemudian Rio itu pelabuhan laut, kemudian Ende itu pelabuhan laut, kemudian Maumere laut udara, Larantuka laut, Lembata Pak. Nah, ini Lembata kalau Bapak mau ke sini mau nonton, saya undang untuk nonton untuk nonton orang nombak ngejar ikan hiu pakai tombak. Nah, di sini Pak tempatnya. Kemudian ini Alor. Bikin acara di situ Pak.
bikin Hah? acara di situ. Oh, Bikin siap, acara. siap. Usul Pak Ses. Saya buat ini, Pak. Pak, mereka itu memanggil ikan hiu pakai acara adat, Pak. Begitu acara adat, hiu datang, kemudian mereka kejar pakai perahu, pakai tombak. Nah, yang ingin saya sampaikan, ini adalah perbatasan kita, Pak. Jadi, nah, ini adalah perbatasan kita. Kalau ini adalah Oikusi, Pak. Ini Oikusi, distrik Oikusi. Ke sebelah sini, ke sebelah sini Timor Leste. Nah, kita ada di sini. Ya. Satu lagi ada di Rote. Ya. Jadi beginilah beban kami di kantor kesehatan pelabuhan kelas 3 Kupang yang menurut Bapak Dr. Luki sudah harus naik kelas ini. Ya. Terus ya sekarang kita ke pos lintas batas Mota Ain, Pak. Nah, di sini tidak saya sampaikan ada kegiatan pengendalian tikus. Ini ada datanya, Pak, hanya kecil-kecil. Saya juga nggak bisa baca. Jadi beginilah peta pos lintas batas Mota Ain, Pak. Ini kalau saya tidak salah datanya itu dia mulai dibesarkan sejak 5 tahun atau 6 tahun yang lalu, ya. Sejak konsep Bapak Presiden Jokowi bilang kita membangun dari pinggiran, Pak. Kalau tadi Bapak Kepala Kantor Bapak Moderator menanyakan, kita cerita dulu tentang perbatasan. Wah, sebelum itu memang ngeri, Pak. Ya, memang ya seperti memang benar-benar kami ini orang pinggiran, ya. Terus, nah ini Pak. Jadi ini adalah di perbatasan, peta perbatasan dari udara, ya. Kemudian ada luasnya bangunan kita itu 3,43 hektar, ya. Kemudian terdapat pos, satgas, portas, bea cukai, imigrasi, semua ada di sini, ya. Semua ada sekarang sudah tertata rapi, Pak. Jadi saya undang untuk datang ke sini karena untuk menjadi tempat rekreasi juga bagus, Pak. Ya, kalau suka lahan kering, ya bagus, Pak, untuk rekreasi di sini. Terus, nah ini, Pak, peta udaranya, Pak. Jadi dia menggunakan konsep rumah bulat, ya. Menggunakan konsep rumah bulat. Ini adalah pos lintas batas Mota Ain, ya. Jadi mengadopsi rumah arsitektur adat Belu dekat dengan Bali, Pak. Terus. Nah, ini Pak. Jadi ini penting, Pak. Ini penting, Pak. Kalaupun saya harus minta waktu, Pak. Ini adalah jenis vektor nyamuk yang kita temukan di perbatasan, Pak. Jenis vektor, Pak. Nah, jadi nyamuknya ada Anopheles, ada Aedes, ada Ratus, ada lalat Musca domestica. Nah, kecoaknya ini, Pak. Nah, ini hasil data yang kami minta di Dinas Kesehatan yang bekerja sama dengan UNICEF kalau nggak salah, Pak, dengan Poltekkes juga. Terus. Nah, bagaimana strateginya? Jadi gini, Pak, nyamuk dan vektor itu tidak mengenal, tentu saja dia tidak mengenal paspor untuk melintas, Pak. Nah, inilah keunikan kami bahwa kami harus bekerja sama dengan pihak negara tetangga. Nah, untuk itu sudah ada MOU-nya, Pak. Terus, next slide. Nah, ini adalah MOU antara Indonesia dengan Timor Leste yang ditandatangani atau merupakan kesepakatan yang sudah terjadi, yang dilaksanakan, pertemuannya dilaksanakan bulan Februari 2019. Nah, poin-poinnya nanti bisa dibaca. Terus, ya begini ya. Nah, jadi ada terus, jadi nanti bisa dibaca. Nah, ya, nah ini yang belum bisa terlaksana, Pak, yang merah, ya sudah saya sampaikan. Nah, selain bekerja sama dengan Timor Leste, juga bisa bekerja sama dengan lintas sektor dan lintas program terkait di Indonesia. Nah, ini adalah dengan imigrasi, bea cukai, BNPP, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, itu untuk yang di Mota Ain,
Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka untuk yang di Motamasin, Dinas Kesehatan Kabupaten Timur Tengah Utara untuk di pelabuhan pos lintas batas Napan dan Wini. Terus dia agak unik. Terus nah, ini standar-standar sama dengan disampaikan oleh Pak Kepala KKP Suta dan Makassar. Nah ini terus indikator keberhasilan terus, terus, nah ini Pak. Jadi sasaran kegiatannya kita sudah buat ya. Jadi ada survei vektor dan ada pengendalian. Nah dan berbeda dengan masing-masing antara vektor, setiap vektor itu memiliki karakteristik terus yang dibedakan oleh tentu saja habit daripada vektor itu sendiri. Terus, nah ini adalah hasil kegiatan kami, Pak. Ini adalah hasil kegiatan kami, ya. Ini untuk di lingkungan. Jadi seperti ini hasil kegiatan kami di lingkungan. Masih ada yang beberapa yang kita menemukan walaupun standarnya masih mendekati ya, belum terlalu jadi masalah. Ya, terus itu adalah hasil kegiatan kami. Terus, nah ini yang khusus lagi kita mengawasi kendaraan kendaraan darat. Nah ini yang harus kita diskusikan, Pak. Jadi di sini kalau mungkin kurang lebih HAC-nya pesawat dan laut, Pak. Ini namanya Ground Crossing Declaration of Health, Pak. Ini yang harus kita kembangkan ke depan. Karena sedikit yang memikirkan jadi agak ini Pak, agak lamban jalannya. Terus, ya. Saya harus cepat-cepat. Nah, cukup, ini Pak hasilnya, hasil pengawasan kami. Jadi ada di Metamorph, ada pelintas. Ini data-data pelintas Pak tahun 2019. Kalau 2020 itu masih kena ngelok Pak. Terus, jadi ini hasilnya untuk vektor kita juga kendalikan, kita lakukan pengawasan. Nah, kesimpulannya, jadi sesuai hasil bahwa hasil kegiatan di KKP Kupang itu masih sesuai standar dan kemudian terdapat spesies vektor malaria, 2 spesies vektor pes di sepanjang perbatasan, 1 spesies vektor DB, 3 spesies vektor diare, 1 spesies lalat di wilayah PLBN KKP Kupang. Terus Pak, jadi mungkin kepada Bapak Ketua PEKI ya kita buka aja di Kupang Pak, dengan lihat buka cabang Pak organisasi di Kupang ya. Dan kalau bisa Pak mungkin dengan banyaknya jenis vektor-vektor di sini perlu program studi khusus entomologi. Sekian Pak, terima kasih atas waktunya.